Bab 386. Skuad ke-64 yang kuat. Yating sudah muncul di belakang Long Hao Chen, dan meluncurkan sihir ringannya seperti sebelumnya. Jaquez Demons pantas disebut tipe iblis yang kuat dari jarak dekat. Namun, tidak peduli apakah itu dari jarak dekat atau jauh, mereka adalah lawan yang tangguh. 10 Jaquez Demons segera bertemu Long Hao Chen. Long Hao Chen bertujuan untuk menyelesaikan ini dengan cepat dan bahkan berharap untuk menyelesaikan misi mereka di sini. Oleh karena itu, dia secara alami tidak memiliki reservasi. Dia mengayunkan dua pedang berat, meluncurkan riak cahaya dengan light tone. Tepat pada saat ini, orang dapat melihat bahwa kedua pedang itu berbeda, namun memiliki kesamaan yaitu memiliki niat pedang yang sangat kuat. Namun, light tone dari Rippling Light di tangan kirinya hanya membunuh 3 Jaquez Demons, sedangkan Arya dari Dewi Cahaya di tangan kanannya memancarkan pedang cahaya mengerikan sepanjang 10 meter, menyapu musuh seperti angin. Setidaknya selusin Jaquez Demons terputus hanya oleh pukulan ini. Apalagi musuh, bahkan Long Hao Chen sendiri tidak berharap Arya dari Dewi Cahaya memiliki kekuatan ledakan yang begitu besar. Selama misi terbaru mereka tidak terjebak dalam pertempuran yang ramai seperti ini, sehingga Long Hao Chen hanya perlu belajar sekarang bahwa pedang ilahi benar-benar mencapai tingkat kekuatan yang menakutkan. Di waktu normal, Arya of the Goddess of Light bisa melepaskan bilah cahaya sepanjang 2 meter, tapi ini tanpa bantuan elemen cahaya murni yang dimasukkan oleh Long Hao Chen. Setelah pedang ilahi ini disegel, banyak orang mencoba membuka segelnya tanpa hasil. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-9 telah gagal dan pergi dengan semangat rendah, tapi mengapa begitu? Ini karena persyaratan untuk melepaskan segel bukanlah sejumlah besar energi spiritual elemen cahaya tetapi energi spiritual murni yang tak tertandingi dari elemen cahaya. Dengan dukungan dari niat pedang yang meluap, Long Hao Chen seperti harimau di antara kawanan domba. Sekali lagi mengepakkan sayap di punggungnya, dia berjalan ke barisan musuh dan segera meledak seperti spiral emas tirani di tengah-tengah Jaquez Demons. Keterampilan Retribution Knight dari langkah ke-7, Storm of Blades. Meskipun Long Hao Chen belum berada di langkah ke-7 dari kultivasi, kapasitasnya sebagai dewa yang dipilih masih memungkinkannya untuk menggunakan keterampilan yang cukup kuat dari langkah ke-7, karena energi spiritualnya didukung oleh Yating dengan kekuatan penuhnya. Saat ini, jika seseorang memperhatikan dengan cermat, mereka akan melihat bahwa di belakang Long Hao Chen yang berputar dengan cepat, Yating menjaga dirinya tetap dekat dengannya, menyerap sejumlah besar energi spiritual di udara sebelum menuangkannya ke dalam tubuh Long Hao Chen. Storm of Swords adalah kemampuan kuat yang mempengaruhi area yang luas. Itu bisa disebut versi upgrade dari serangan tornado para prajurit. Dengan energi spiritual yang lebih kuat dan senjata yang lebih kuat, ia akan memperoleh kekuatan juga. Saat menggunakan kemampuan ini, Long Hao Chen mengubah segala sesuatu di area seluas 30 meter menjadi lautan emas, langsung mengurangi dua lusin Jaquez Demons menjadi pecahan, terjerat dalam cahaya keemasan. Dengan teriakan resonan, sosok besar Hao melesat ke depan. Menyapu ekor besarnya, dia dengan berani mengirim beberapa Jaquez Demons terbang ke langit. Kemudian, kepala keempatnya bertindak dengan cara yang sama seperti meriam sihir besar dari sebuah benteng, terus-menerus meluncurkan satu mantra demi mantra, semuanya meledak secara berurutan. Han Yu, Sima Xian, dan Wang Yuan melompat dari punggung Hao. Sima Xian berada di depan, menghalangi musuh di depan Hao untuk membiarkannya melancarkan serangan sihir yang mulus. Han Yu dan Wang Yuan berada di sisi kiri dan kanannya. Lin Xin tidak menggunakan mantra ofensif yang kuat, dan bertindak sebagai back, menciptakan perisai api satu demi satu dengan kecepatan kilat, membantu semua orang untuk menahan serangan dari musuh. Ini adalah pertempuran kerumunan pertama mereka sejak memasuki wilayah iblis kali ini, dan melihat semburan kekuatan intens Long Hao Chen, semua orang dipenuhi dengan kepercayaan diri. Ini juga pertama kalinya mereka meledak dengan seluruh kekuatan mereka. Bahkan tanpa menggunakan kompor spiritual guntur ungu, bola emas Sima Xian yang mengerikan menghancurkan segalanya menjadi beberapa bagian dengan kekuatan yang lebih besar daripada Storm of Blades Long Hao Chen. Dan lebih jauh lagi, jangan lupa bahwa dia tidak menggunakan kemampuan apapun. Bola cahaya energi dan kekuatan brutalnya adalah semua yang dia andalkan. Di tangan Wang Yuan, perisai jiwa ilahi berputar-putar. Tidak perlu menyematkan kristal spasial apapun, karena tidak ada Jaquez Demons yang bisa menahan pukulan dari Divine Soul Shield-nya. Di sisi lain, Han Yu juga menunjukkan penampilan pemberani. Segala sesuatu dalam jangkauan pedang darah merah liar miliknya di tier legendaris runtuh, tenggelam dalam cahaya berwarna darah. Hanya dalam waktu singkat setelah mereka menyerang barisan musuh, lebih dari 100 Jaquez Demons tewas.
Dengan kata lain, misi mereka berhasil diselesaikan. Kelompok Long Hao Chen membuat kemunculan yang sangat tiba-tiba, dan baru sekarang Jaquez Demons membalas. Kedua kepala Jaquez yang memimpin mereka berteriak. Di belakang mereka, selusin perwira Jaquez dari langkah ke-6 memimpin pasukan kembali untuk berkumpul kembali dan menyerang kelompok Long Hao Chen, sementara dua kepala Jaquez ini terus mengejar pasukan pemburu iblis tingkat raja. Tidak diragukan lagi, kedua kepala Jaquez ini sangat cepat bereaksi, dan cukup bagus dalam menyesuaikan diri dengan kondisi medan perang, tetapi mereka juga meremehkan kelompok Long Hao Chen. Sebenarnya, mereka bukan satu-satunya yang meremehkan skuad pemburu iblis kelas 64. Bahkan kelompok Long Hao Chen meremehkan diri mereka sendiri. Dalam pikiran mereka, pembangkit tenaga listrik dari langkah keempat setidaknya akan menahan salah satu serangan mereka. Tetapi setelah awal pertempuran yang sebenarnya, mereka menemukan bahwa Jaquez Demons dari langkah keempat ini seperti kertas di depan mereka. Pengasingan mereka selama 1 tahun membawa banyak perubahan pada Demon Hun Squad kelas 64 komandan. Dengan penguatan besar dari energi spiritual eksternal mereka dan kemajuan yang stabil dari energi spiritual internal mereka, serta sikap mantap mereka dan kompor spiritual yang diperoleh oleh semua orang, mereka sekarang sebanding dengan Demon Hun Squad baru dari kelas raja. Little Flame menyemburkan Exploding Fireball dengan diameter 1 meter. Dia membidik kejauhan dengan ledakan keras, dan memandikan selusin Jaquez Demons lagi ke dalam lautan api. Tanpa jeda, Little Green terus menghembuskan Wind Edge satu demi satu. Tetapi perbedaan dari Little Fire adalah bahwa meskipun mantra yang diluncurkan Little Green tidak terlalu kuat, mereka memiliki ukuran mata, dan setiap Wind Edge akan menemukan Jaquez Demon dan membidik bagian vital mereka. Cahaya kecil melepaskan cahaya keemasan, menghubungkan dirinya dengan Long Hao Chen untuk terus-menerus menuangkan energi elemen cahayanya ke tubuh Long Hao Chen melalui dunia cemerlang. Little Blue mengangkat kepalanya dengan bangga. Tanduk di kepalanya berkilauan dalam cahaya putih samar saat dia menyemburkan sejumlah besar ice cone ke sekitarnya. Ini tidak hanya efektif dalam membunuh dan melukai musuh, tetapi juga mengurangi kecepatan mereka. Dapat dikatakan bahwa pada kondisinya saat ini, Hao dapat dianggap sama dengan 4 penyihir, semuanya berada di langkah ke-6. Dalam keadaan ini, sambil menunggu selusin Jaquez Demons dari pangkat perwira, korban di antara Jaquez Demons biasa sudah melampaui 200 dan meningkat dengan cepat. Setelah bergegas untuk membunuh musuh, Long Hao Chen sekarang kembali ke sisi rekan-rekannya. Melihat selusin petugas Jaquez menyerang mereka, dia mendengus dingin dan bertemu langsung dengan mereka dengan langkah besar. Sesosok hitam muncul di sisinya saat itu. Memalingkan kepalanya, Long Hao Chen melihat Kair dan dengan ringan mengangguk padanya. Keduanya hampir bergandengan tangan, untuk membunuh lusinan perwira Jaquez itu. Cairan hitam keunguan tiba-tiba tersebar di udara, tetapi kali ini, itu tidak ditujukan kepada anggota pasukan pemburu iblis. Itu secara akurat mendarat di kedua kepala Jaquez dari anak tangga ke-8 serta petugas Jaquez yang jumlahnya melebihi 20. Kecepatan mereka menurun dengan cepat, dan sayap mereka kehilangan fungsinya. Keuntungan asli dari kecepatan Jaquez Demons yang kuat itu menghilang dalam sekejap. Ho! Dipenuhi rasa tidak percaya, Jaquez Chief mengangkat kepala mereka untuk melihat ke langit, melihat sosok hitam keunguan yang sangat besar sedang menyiapkan semprotan lendir yang kedua. Ini secara alami adalah babi kecil McDool dalam bentuk yang berubah, yang memperoleh kemampuan pemegang iblis melalui kemampuan adaptasinya, dan meluncurkan serangan ini dari udara. Kepala Jaquez di sisi kiri mengarahkan tangannya ke langit, dan cahaya hitam pekat membumbung ke atas, mengarah langsung ke si babi kecil McDool. Tapi sesaat kemudian, efek mengganggu muncul di langit, dan dengan suara mendesis yang menusuk telinga, langit menjadi gelap gulita. Dengan semburan cahaya keemasan yang mencolok secara tiba-tiba, api suci yang kuat berbenturan dengan tembakan hitam itu, dan meskipun itu tidak memusnahkannya sepenuhnya, itu menyebabkan hilangnya efek pengunciannya. Yang meluncurkannya adalah ksatria dari Demon Hun Squad kelas raja. McDool awalnya menjadi kaku karena dikunci oleh Jaquez Chief dari langkah ke-8, dan berubah kembali, lari, tetapi tiba-tiba merasakan tekanan menghilang. Sosok gemuknya berputar di udara, dan segera menghindari serangan itu. Kemampuan menghindar ini diperoleh melalui pelatihan oleh kerangka merah yang dikenal sebagai pengawal suci ke-12. Dengan embusan, cairan gelap pekat lainnya kali ini diarahkan ke angkatan darat Jaquez di seberang. Menginjak tanah dengan kaki kirinya, Long Hao Chen terlatih-tatih dengan kecepatan terbang dan mengarahkan tusukan dengan Aria of the Goddess of Light di tangan kanannya ke Jaquez Officer, bentrok dengan tombaknya. Pemandangan yang luar biasa terjadi. Tepat ketika petugas Jaquez sedang melawan Arya Dewi Cahaya,
Mutiara di ujungnya menghasilkan suara kehancuran dan segera setelah itu, segudang kilatan meletus ke arah petugas Jaquest ini. Bahkan dengan sisik pada dirinya dan dukungan yang kuat dari energi spiritual kegelapannya, ketika Arya dari Dewi Cahaya meluncurkan flash penghapusan iblis, bagaimana dia bisa menahannya? Tubuhnya menjadi saringan darah sedetik kemudian. Melonjak di langit, Long Hao Chen dengan ringan mengepakkan sayap spiritual di sisi kanannya, berputar di udara, dan melintas melalui petugas Jaquest ini. Mengayunkan dua pedang berat di tangannya, dia meluncurkan serangan Asura dari kedua pedang. Setelah sekian lama berkultivasi, dia akhirnya bisa meluncurkan kemampuan Asura Strike yang kuat hanya dengan satu tangan. Saat meluncurkan pukulan ini, cahaya putih yang parah menyebar dari tengah tubuhnya, menyelimuti lebih dari selusin petugas Jaquest di dalamnya. Namun, kemampuan ini tidak diluncurkan oleh Long Hao Chen, tetapi berasal dari Yating yang telah mengucapkan untuk waktu yang sangat lama. Mantra ringan dari langkah ketujuh, Intimidasi Suci. Bagi peri cahaya Yating, meluncurkan mantra satu peringkat di atas bukanlah apa-apa, hanya membutuhkan sedikit waktu lagi. Jika mantra ini diarahkan pada musuh biasa, itu hanya akan membuat mereka terkejut sementara menyebabkan kerusakan elemen ringan, mencegah mereka bergerak selama 2 detik dan tidak lebih. Namun, ketika intimidasi suci ditujukan ke musuh elemen kegelapan, kekuatannya akan meningkat beberapa kali lipat, terutama melawan musuh dengan kekuatan lebih rendah, menghasilkan efek ekstrim. Orang bisa dengan jelas melihat bahwa semua petugas Jaquest dinyalakan dengan api putih, dan kelompok mereka yang akan mengelilingi Long Hao Chen dan Kair menjerit. Tubuh mereka bergetar hebat saat tenggelam dalam keadaan pusing karena efek intimidasi yang ekstrim. Jika seseorang melihat ke bawah dari ketinggian tertentu, dia akan melihat bahwa tepat setelah letusan kilatan putih, sosok emas dan hitam melewati kerumunan seperti bayangan, dan selanjutnya, satu mayat demi satu jatuh ke tanah. Semua 30 perwira Jaquest dari langkah ke-6 dimusnahkan. Sosok emas dan hitam bertemu, dan Long Hao Chen dan Kair saling menatap. Dengan sempurna mencerminkan keterkejutan di wajah rekan mereka. Meskipun mereka memiliki keyakinan penuh pada kemampuan mereka untuk menyingkirkan perwira Jaquest itu, mereka sebenarnya tidak mengharapkannya berjalan semulus itu. Bahkan tanpa bantuan sihir dari Yating, mereka tidak akan menghadapi banyak kesulitan. Tapi dengan mantranya, membunuh perwira Jaquest ini menjadi sesederhana membunuh demons Jaquest biasa. Untuk tentara manapun yang kehilangan seperempat pasukan mereka sementara musuh tidak menderita kerugian, mempertahankan keinginan untuk bertarung tidaklah mudah. Melawan serangan tirani dari Demon Hun Squad kelas 64 komandan, pasukan Jaquest Demons akhirnya dikalahkan dan mulai melarikan diri ke segala arah. Pada saat ini, dua Jaquest Chief dari langkah ke-8 berada dalam kondisi syok, sementara terjebak dalam kesulitan yang tak terhindarkan. Tentu saja, kelompok Long Hao Chen tidak akan mengejar Jaquest Demons biasa ini. Sejak awal, mereka hanya mengejar pembangkit tenaga listrik dari klan Jaquest untuk menyelamatkan sesama rekan mereka. Namun, bertentangan dengan harapan mereka, mereka mengalahkan pasukan Jaquest Demons, sampai-sampai para pelarian itu bahkan tidak memperhatikan kepala suku mereka, hanya disibukkan dengan pelarian mereka. Situasi seperti ini sebenarnya hampir tidak pernah terjadi pada tentara dari Temple Alliance. Di sisi lain, Demon Hun Squad tingkat raja menghentikan pelarian mereka, dan menghadapi serangan dari Jaquest Demons yang kuat ini. Di tim ini, yang paling kuat adalah Ksatria Lapis Baja Yayasan Mithril dan Pemanggil. Berkat pemanggil yang menghabiskan banyak biaya energi spiritual untuk memunculkan semua panggilan itu, mereka menahan serangan dari pembangkit tenaga Jaquest Demon ini, dan membuat serangan penjepit dalam kohesi dengan kelompok Long Hao Chen. Dua kepala Jaquest dari langkah ke-8 mengeluarkan geraman demi geraman tanpa jeda, mengumpulkan pasukan yang dikalahkan, sementara salah satu dari mereka memimpin 6 perwira Jaquest untuk menghadapi kelompok Long Hao Chen. Formasi yang kokoh, Long Hao Chen berteriak keras, akan menghadapi pembangkit tenaga listrik langkah ke-8. Ini adalah kedua kalinya dia menghadapi pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8, jadi mereka jelas tidak menyimpan formasi yang tersebar seperti sebelumnya. Yating melayang di langit tepat di atas kepala cahaya kecil, melantunkan mantra bersamanya, dan menuangkan energi spiritual yang kuat dari elemen cahaya ke Long Hao Chen. Sementara itu, seluruh komandan 64 skuad perburuan iblis bertindak. Mata mereka hanya memantulkan satu target, Jaquest Chief. Adapun para petugas di tab ke-6, apakah mereka dibandingkan? Bab 387. Long Hao Chen di negara terkuatnya, I. Tepat pada saat ini, di bukit kecil di dekatnya, 3 binatang berbeda muncul. 2 berada di peringkat ke-5 dan 1 di peringkat ke-7, dan 3 binatang ajaib ini tiba dengan terburu-buru pada saat yang sama.
Mendekati sisi medan perang ini, Chen Yinger duduk di belakang salah satu binatang ajaib dari peringkat kelima. Sebelumnya, itu demi menciptakan pengalihan yang Long Hao Chen mendesaknya untuk menggunakan gerbang pemanggilan makhluk. Jika mereka berhasil menyelamatkan, panggilan Chen Yinger akan membuat pengalihan bagi Long Hao Chen dan yang lainnya untuk melarikan diri, bergantung pada McDool yang berubah menjadi pemegang iblis untuk membatasi mereka agar tidak terbang menjauh. Namun, tidak ada yang menyangka pertarungan akan menjadi seperti ini. Pasukan 1000 Jaquest Demons hancur di bawah serangan mereka, menyebabkan perubahan cepat di medan perang. Karena Chen Yinger dengan jelas melihat situasi medan perang, dia secara alami tidak tertinggal dan membawa monster yang dipanggil untuk berkumpul kembali dengan yang lain, bergabung dalam pertempuran. Langkah ke-8 masih merupakan langkah ke-8, dan meskipun ketua Jaquest dipengaruhi oleh lendir dari pemegang iblis, tanggapannya tetap sangat cepat. Berderap di keempat kakinya, dia langsung bergegas menuju kelompok 6 Long Hao Chen. Saat dia maju, lingkaran hitam menyebar di bawah kakinya. Lingkaran hitam satu demi satu menyebar, dan sisiknya memperoleh lapisan kegelapan gelap gulita. Api hitam kecil mulai membakar tubuhnya, memicu lendir yang mengganggu itu, sambil meningkatkan kekuatan Jaquest Chief. Di tangannya dia membawa tombak hitam pekat. Begitu jaraknya dari kelompok Long Hao Chen hampir 50 meter, kepala Jaquest menggeram ke arah langit. Bayangan hitam samar menyebar dari punggungnya, melebar seperti lubang hitam yang menelan segalanya. Berbalik setengah, dia menerjang lengan kanannya dengan tombak ke belakang, sebelum melemparkannya ke kelompok Long Hao Chen dengan ganas. Anehnya, tombak hitam ini dengan jelas terbang ke arah mereka, namun Jaquest Chief masih menyimpan bagian utama tombak di tangannya. Hati-hati, itu pembasmian tirani. Dari jauh, Ksatria dari Demon Hun Squad kelas raja berteriak dengan keras, tetapi dia tidak punya waktu untuk menjaga orang lain dan tidak dapat memberikan bantuan ke sisi Long Hao Chen. Untuk menghindari cedera, kedua Jaquest Chief sebenarnya tidak keluar habis-habisan sebelumnya, tetapi situasinya berubah ketika bawahan mereka dihancurkan dengan mudah. Kedua pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 ini sama-sama dibakar oleh pemandangan itu. Meskipun posisi mereka di antara iblis tidak semegah Dewa Iblis, seperti kepala pertama dan kedua dari klan Jaquest, mereka hampir menguasai seluruh provinsi Jaquest. Meskipun provinsi Jaquest adalah provinsi terkecil di wilayah iblis, itu masih salah satu dari 24 provinsi. Untuk direduksi menjadi keadaan menyedihkan oleh selusin manusia, dan dengan jumlah besar korban di antara bawahan mereka, akan agak aneh melihat kepala suku ini tetap tenang. Saat tombak hitam pekat itu terlempar, langit tiba-tiba menjadi gelap, dan bahkan badai pasir pun tersebar. Rasanya seolah-olah itu memiliki kekuatan serangan Asura sementara itu mempengaruhi area yang lebih luas. Tekanan yang sangat kuat membuat semua orang merinding, dan menciptakan perasaan mengancam bahwa pemusnahan tirani ini diarahkan langsung pada diri mereka sendiri. Teknik ini, diluncurkan oleh pembangkit tenaga listrik langkah ke-8, sama menakutkannya seperti yang diharapkan. Yang terjadi selanjutnya adalah peluncuran tombak hitam bengkok dan lintasan terbangnya yang tidak jelas. Namun, tepat pada saat ini, Long Hao Chen dengan bangga bergegas ke depan, dengan cahaya putih muncul dari punggungnya. Itu adalah kemampuan daya tarik komporsein spiritual, yang diarahkan secara akurat ke Jaquest Chief dari langkah ke-8. Saat menghadapi musuh yang kuat, jadilah yang pertama menghadapinya. Ini adalah janji berani dari seorang ksatria penjaga, tidak peduli seberapa kuat musuhnya. Ksatria penjaga tim harus selalu menjadi yang pertama masuk. Long Hao Chen menyerahkan cahaya riak dari tangan kirinya ke Yating, dan mengambil Arya dari Dewi Cahaya dengan kedua tangannya, tiba-tiba menghentikan larinya di udara. Segera, seluruh tubuhnya memasuki kondisi aneh, mengangkat tangannya dengan kecepatan rendah yang menipu. Ini adalah pertarungan 1 lawan 1, di mana Long Hao Chen ingin mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menghadapi serangan kuat dari Jaquest Demon di langkah ke-8. Saat ini, perubahan pada dirinya tercermin dengan jelas pada Arya dari Dewi Cahaya. Cahaya asli yang kuat dari pedangnya lenyap, dan itu kembali berubah menjadi emas gelap. Bersamaan dengan gerakan pengangkatan misterius itu, Long Hao Chen memberikan perasaan memperlakukan pedang ilahi ini dengan cara yang sama seperti pengantin baru berkerudung. Jika ahli pedang sejati telah hadir, dia pasti akan mengenali pemandangan itu sebagai hal yang mengejutkan dalam sekejap. Apa yang Long Hao Chen tunjukkan tidak sesederhana menyatu dengan pedangnya, melainkan seperti menyatu dengan alam. Mengumpulkan niat pedang, tanpa membiarkan apapun tersebar, dia memahami esensi sebenarnya dari penggunaan pedang. Mungkin, dia tidak bisa menunjukkan permainan pedang yang luar biasa, tapi sejak mendapatkan Arya dari Dewi Cahaya, pemahamannya tentang pedang telah meningkat pesat. Pop!
Kegelapan dan emas gelap bentrok satu sama lain, dan seluruh tubuh Long Hao Chen terguncang, sebelum dikirim terbang beberapa meter ke belakang. Dia dihentikan dengan dipukul di tubuh besar Hao. Namun, tombak bayangan itu dengan paksa dipukul mundur ke langit. Benar, ini bukanlah serangan yang bertujuan untuk bertemu kekuatan dengan kekuatan, tapi bertujuan untuk membuat musuh terbang tinggi. Long Hao Chen setelah semua hanya di langkah ke-6, dan meskipun energi spiritual internalnya sudah tidak jauh dari 10.000 unit, dia masih hanya seorang ksatria radiant dari langkah ke-6. Bahkan dengan peralatan legendaris yang paling menakjubkan, mengalahkan pembangkit tenaga listrik langkah ke-8 dengan kekuatan murni adalah mustahil. Namun, ia berhasil mengusir musuh menggunakan kemampuan seperti Tyrannical Extermination dengan kekuatannya sendiri. Melihatnya, serangan ini sangat sederhana. Long Hao Chen hanya mengubah lintasan serangan musuh, dan memutuskan hubungan antara niat dan tekniknya. Tapi apakah sangat mudah untuk melakukannya? Gerakannya dilakukan dengan koordinasi sempurna antara kekuatan dan niat pedangnya. Namun serangan yang tampak sederhana ini adalah hasil dari perpaduan niat pedangnya dengan Long Hao Chen dengan keterampilan pertempuran dari zaman kuno. Kepala Jacques itu juga terkejut saat melihat serangannya sendiri ditangkis oleh Long Hao Chen sedemikian rupa. Dia sama sekali tidak mengharapkan ksatria dengan fluktuasi energi spiritual ini jauh dari menyamai ksatria lain, untuk benar-benar mendorongnya mundur. Dan ini saat dia menggunakan teknik cerdik seperti pemusnahan tirani. Mengisi udara dengan niat membunuh yang intens, kepala Jacques meraung sekali lagi, melebarkan sayap di punggungnya. Menginjak tanah, dia meluncurkan muatan kekuatan penuh. Karena serangan jarak jauh tidak akan berhasil, melakukan pertempuran jarak dekat lebih baik. Dan di bawah pengaruh kompor sein spiritual, satu-satunya target yang tersedia adalah Long Hao Chen. Menarik napas dalam-dalam, Long Hao Chen menenangkan darahnya yang mendidih. Peningkatan besar energi spiritual eksternalnya memang memiliki beberapa manfaat yang baik. Ketahanan tubuhnya sekarang jauh lebih baik daripada di masa lalu. Kalau tidak, bahkan jika dia menangkis serangan musuh, dia mungkin juga akan terluka. Menyebarkan sayap di punggungnya, dan memberikan kepakan tiba-tiba, Long Hao Chen mengatur tubuhnya sendiri dalam gerakan, berlari ke depan. Di punggungnya, Yating dengan nyaman berbalik, berubah menjadi bola cahaya yang mengejar Long Hao Chen. Dalam beberapa hal, dia adalah bagian dari tubuh Long Hao Chen, dan dengan demikian mengikuti kecepatannya dengan mudah. Yang lain dari skuad pemburu iblis kelas 64 juga mengikuti dengan kecepatan tinggi. Kair sekali lagi menjadi tidak terlihat, dan bola cahaya energetik Simasian berputar-putar di atas kepalanya. Dadanya berkilau ungu, dan memancarkan bau hangus. Ini adalah reaksi dari kompor spiritual guntur ungu. Wang Yuan diam-diam menanamkan 4 kristal spasial di Divine Soul Shield, dan Han Yu memulihkan perisainya, mengambil darah Scarlet liar di kedua tangannya. Mereka sudah siap untuk pertempuran yang menantang ini, yang merupakan pertama kalinya mereka menghadapi pembangkit tenaga listrik langkah ke-8 sambil mengandalkan kekuatan mereka sendiri. Jika mereka berada di kota mayor Jacques, Long Hao Chen tidak mungkin membuat pilihan ini. Tapi tempat ini berada di alam liar, dan jika mereka benar-benar bukan pasangan yang cocok, mereka memiliki kemungkinan untuk melarikan diri. Karena keadaannya seperti ini, mengapa mereka tidak mencoba melawan iblis tingkat 8? Hanya pembangkit tenaga listrik semacam ini yang memungkinkan mereka mengukur tingkat kekuatan yang mereka capai sekarang. Dengan raungan liar, kepala Jacques mengangkat kedua kuku depannya, sebelum mendarat kembali ke tanah. Dengan ledakan keras, aliran udara hitam yang kuat didorong ke arah Long Hao Chen, sementara itu, tombak di tangan kanan pada iblis berubah menjadi segudang sinar hitam, langsung menuju Long Hao Chen. Dengan jarak 10 meter antara kepala Jacques dan dia, Long Hao Chen segera merasakan udara menjadi lengket, dan elemen kegelapan yang kuat benar-benar menolak elemen cahaya. Selanjutnya, kepala Jacques itu melepaskan gaya tarik yang kuat, menyeret rekannya ke arahnya. Sikapnya yang kuat dan serangan yang kuat sama menekannya seperti gunung yang tinggi. Itu adalah langkah ke-8. Terakhir kali mereka menghadapi Demon Bulan pada langkah ke-8, Long Hao Chen telah menggunakan pil peningkatan spiritual gabungan, dan dengan demikian memiliki perasaan yang sama sekali berbeda. Tapi kali ini tidak sama, dan dia sekarang menghadapi Jacques Chief dari anak tangga ke-8 sendirian. Tekanan yang sangat besar itu sangat mempengaruhi kemauannya, dan ini disebabkan oleh celah kekuatan, dan penindasan mutlak dari energi spiritualnya. Jika bukan karena fakta bahwa energi spiritual Long Hao Chen adalah jenis cahaya paling murni, dia bahkan tidak akan memiliki ide untuk bertempur melawan pembangkit tenaga listrik di langkah ke-8. Kedua sayap bawahnya mengepak, sedangkan sayap atasnya tetap tidak bergerak. Tubuh Long Hao Chen tiba-tiba terangkat beberapa meter ke langit, untungnya menghindari nafas kegelapan yang dilepaskan oleh kepala Jacques di bawah.
Sementara itu, seluruh tubuh Long Hao Chen bersinar sekali lagi dalam cahaya keemasan yang menakutkan itu, membentuk satu kesatuan dengan pedangnya. Ketika tombak bayangan kepala Jaquest itu menyerbu ke arahnya dari segala arah, Arya dari Dewi Cahaya di tangannya terus menahan serangan demi serangan, seolah-olah dia adalah sebuah perahu di tengah gelombang kekerasan. Kepala Jaquest memiliki persepsi yang sangat mendalam, merasa bahwa manusia ini seharusnya mati pada saat serangannya mengenai dirinya. Namun, setiap kali dia merasa bahwa dia akan membunuh musuh, pedang berat musuh akan segera menyentuh tombak di lokasi yang penting, dan dengan meminjam kekuatan dari sayap spiritualnya, dia akan lolos dari bahaya dengan selebar rambut. Saat ini, Long Hao Chen seperti bayangan. Melawan tombak bayangan, dia masih tidak bertarung keras melawan kepala Jaquest itu, sepenuhnya mengandalkan teknik dan kelincahan. Ini membuat pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 tidak dapat meluncurkan kekuatan ofensif yang tak tertahankan padanya. Sebelum lanjut mendengarkan, jangan lupa subscribe channel KCD Novel. Like dan komen ya bosku. Mantap! Bab 388. Long Hao Chen di negara terkuatnya, 2. Tidak peduli siapa, perasaan ini akan sangat menyakitkan. Kepala Jaquest meraung dan tiba-tiba mengarahkan tombaknya ke bawah. Segera, pusaran kegelapan terus melonjak. Pikiran batinnya adalah, biarkan saya melihat bagaimana Anda akan melarikan diri dari ini. Di depan serangan omnidireksional semacam ini, Long Hao Chen tidak dapat menghindar sepenuhnya. Tetapi tepat pada saat ini, tubuhnya tiba-tiba berhenti di udara. Menggenggam Arya Dewi Cahaya dengan kedua tangannya, dia menebas ke bawah. Pedang emas gelap memancarkan cahaya putih bersinar, dan tepat pada saat itu, kedua tangan Long Hao Chen berubah menjadi warna emas transparan. Dalam kilatan cahaya keemasan, cahaya hitam menyebar, dengan mulus membungkus tubuh Long Hao Chen di dalamnya. Tepat pada saat ini, sosok besar Hao muncul di belakangnya. Tidak hanya itu, tapi dengan nyanyian naga yang jernih dan kilatan cahaya keemasan, sosok itu berbenturan dengan Arya Dewi Cahaya. Itu adalah Hao yang tiba-tiba muncul di bawahnya, dan sosoknya, yang berada di ketinggian 10 meter, terus berlari ke depan, membawa aura yang mengancam. Sementara itu, dia dan Long Hao Chen memiliki seluruh tubuh mereka yang dikelilingi oleh cahaya ungu, terutama mata mereka. Warna ungu yang mempesona itu bahkan menyebabkan Jaquest Chef dari anak tangga ke-8 terguncang saat melihatnya. Sementara tubuh Long Hao Chen bergetar hebat, cahaya ungu yang kuat memenuhinya, dan kekuatan misterius dari binatang purba meletus dari tubuhnya. Kepala Jaquest merasa sikapnya terguncang. Dia mendapati dirinya tidak dapat terus menyerang bahkan dengan kultivasinya pada langkah ke-8 dan bahkan mundur beberapa langkah, dipenuhi dengan keterkejutan. Saat itu, 6 perwira Jaquest yang menyertai dia merasakan seluruh tubuh mereka menjadi kaku. Sosok hitam muncul di punggung mereka, dan garis hitam demi garis hitam menembus mereka, dengan mudah mengambil nyawa mereka. Ini adalah tindakan Kair yang datang pada waktu yang tepat. Beberapa perubahan cepat muncul di tubuh Long Hao Chen, seluruh armor suci mulia berubah ungu. Tidak hanya itu, tetapi variasi yang menghancurkan bumi terjadi dengan baju besinya pada saat yang bersamaan. Plat armor yang awalnya sangat ringkas mendapatkan fitur-fitur cantik, plat bahu mengembang seperti sayap naga, sedangkan bagian belakang armor plat mendapatkan semacam sisik. Lapisan demi lapisan duri terus-menerus muncul dari baju besinya, membentuk desain yang elegan, mirip dengan gaya peri tingkat lanjut atau peninggalan beberapa suku antik dari masa lalu. Fitur paling berbeda muncul di dada Long Hao Chen. 9 garis ungu memanjang dari sana, menyelimuti bahu, dada, dan sebagian besar baju besi depannya. Samar-samar terlihat bahwa di ujung 9 garis ungu ada 9 bola cahaya ungu, muncul sama dengan 9 wajah, memancarkan aura tirani dan menyihir. Di dahi Long Hao Chen, kilatan keemasan ungu menjadi sangat cerah, dan rambut hitamnya berubah ungu. Wajahnya yang awalnya tampan kehilangan tampilan yang murni dan suci untuk mendapatkan karisma. Bahkan pedang Dewa Arya dari Dewi Cahaya bersinar di tangannya, terbenam dalam warna ungu tua. Ini adalah perpaduan antara Long Hao Chen dan Hao, tetapi dibandingkan dengan terakhir kali, perubahan yang menghancurkan bumi muncul. Jika terakhir kali, fusi mereka bisa disebut produk setengah jadi, bisa dikatakan telah menjadi lengkap kali ini berkat peningkatan kekuatan Long Hao Chen. Aura yang menyebar dari tubuh Long Hao Chen jauh lebih kuat dari sebelumnya. Armornya berubah menjadi ungu, tetapi energi spiritual yang terpancar dari tubuhnya masih emas. Kombinasi tersebut mengubah energi spiritual yang dipancarkan olehnya menjadi emas ungu yang luar biasa. Perubahan tidak hanya pada tubuhnya, tetapi juga pada Arya Dewi Cahaya di tangannya. Tampaknya Yating memasuki pedang suci. Pengapian jiwa.
Kemampuan ini dimiliki oleh Long Hao Chen dan Yating dan dihidupkan kembali dengan kebangkitan Long Hao Chen sebagai dewa yang dipilih. Pengapian jiwa Yating seperti peralatan pendukung, sementara pengapian jiwa Long Hao Chen memengaruhi tubuhnya sendiri. Pada saat ini, tepat ketika Yating menyatu dengan Arya Dewi Cahaya, kekuatan mengerikan dari pedang dewa ini muncul, berlawanan dengan Bright Vengeance yang tidak mampu menahan Soul Ignition milik Yating. Niat pedang mengerikan yang luar biasa meledak dari tubuh Long Hao Chen, dan segera, warna keemasan ungu mencolok mengelilingi Long Hao Chen. Tepat pada saat ini, Long Hao Chen memasuki keadaan pertempuran terkuatnya, memanfaatkan pengapian jiwa ganda setelah fusi dengan Hao. Untuk mengatakan apa-apa tentang musuh, bahkan rekan-rekannya merasakan teror pada saat ini, karena bahkan mereka tidak dapat merasakan tingkat kekuatan Long Hao Chen yang sekarang tercapai. Setelah mendapatkan warna keemasan ungu, keempat sayapnya tiba-tiba mengepak, dan seperti itu, Long Hao Chen menyerbu kepala Jaquez seperti meteor ungu. Dalam rangkaian serangan probingnya, dia menemukan bahwa kepala Jaquez ini masih memiliki celah dalam kultivasi dibandingkan dengan Demon Bulan Muda itu. Setelah memasuki keadaan terkuatnya, sangat mungkin baginya untuk membunuh musuh ini dengan bantuan rekan-rekannya. Bang, Long Hao Chen menyerang kepala Jaquez dengan kekuatan pertemuan untuk pertama kalinya. Arya dari Dewi Cahaya dengan ganas menyerang tombak hitam pekat Jaquez Chief, dan kedua sisi secara bersamaan dipukul mundur, tanpa ada yang memegang keuntungan. Dengan kata lain, kekuatan serangan dan kekuatan fisik Long Hao Chen saat ini setara dengan Jaquez Chief dari langkah ke-8. Menunduk untuk melihat tombaknya sendiri, kepala Jaquez tiba-tiba menyadari bahwa bagian tengah paling tebal dari tombaknya tiba-tiba terbelah menjadi dua. Dan yang membuatnya terkejut, ada luka dalam dari bahu kanan ke tulang rusuk kirinya, yang menembus sisiknya dan menyebabkan pendarahan hebat. Dan terlebih lagi, energi yang sangat aneh mengalir di dalam. Tidak peduli bagaimana dia mendorong energi spiritualnya, dia mendapati dirinya tidak dapat menyebarkannya dengan cara apapun. Itu bukan hanya energi spiritual ringan lagi, tetapi itu juga membawa kehadiran yang menakutkan yang dipenuhi dengan kekuatan penghancur yang menghancurkan. Apa yang melukai kepala Jaquez tentu saja bukan pedang berat Long Hao Chen, tetapi niat pedang yang berasal dari Arya Dewi Cahaya yang diresapi dengan kekuatan Long Hao Chen dan Hao. Ketika pedang ilahi mendapatkan kembali jiwa, kekuatannya mencapai tingkat epik, bahkan melampaui tingkat legendaris. Sebagai bagian dari peralatan tingkat epik, tidak diragukan lagi itu bisa mengubah hasil perang. Jika Long Hao Chen tidak dalam keadaan menyatu dengan Hao, bahkan saat membiarkan Yating menyatu dengan Arya dari Dewi Cahaya, dia tidak akan bisa menggunakan kekuatannya. Pergi ke neraka, Long Hao Chen berteriak dan melangkah maju, meluncurkan Asura Trust. Dengan gerimis warna keemasan ungu, beberapa kilap melengkung yang aneh muncul di udara, dan cahaya ungu keemasan yang kuat tampak menyelimuti seluruh lingkungan dalam sekejap. Bang, tombak itu patah dan musuh terlempar ke udara. Meskipun kepala Jaquez tidak berusaha untuk melawan, Arya dari Dewi Cahaya terlalu menakutkan setelah mencapai tingkat epik. Kekuatan destruktif yang menakutkan dan niat pedang yang sepertinya menembus langit menghancurkan senjatanya hampir seketika, dan mengenai tubuhnya secara langsung. Pada saat-saat genting bahaya, kepala suku Jaquez masih punya waktu untuk menundukkan kepalanya, menghindari luka di kepalanya, tetapi separuh tubuhnya dipotong oleh pukulan ini. Termasuk bahu, lengan kiri dan sebagian besar tulang rusuk, sisi kirinya terlempar ke atas, sementara dua kuku di sisi kanannya meledak dari ledakan cahaya ungu keemasan. Bola emas besar juga menutupi langit pada saat ini, memberikan potongan sempurna pada tubuh Jaquez Chief yang jatuh. Tiga kemampuan destruktif Crush, Smash dan Absorption meledak pada saat itu. Sayangnya, Jaquez Chief yang kuat dan brutal dicabik-cabik seperti itu, bahkan tidak meninggalkan mayat. Namun, setelah serangan ini, Long Hao Chen tidak dapat mempertahankan keadaan ini. Dengan sekejap, tubuh besar Hao terpisah darinya. Menjadi sangat pucat, Long Hao Chen terengah-engah. Dalam keadaannya yang paling kuat, Long Hao Chen sebenarnya berada di ambang langkah ke-8. Meskipun demikian, dia hanya bisa mempertahankan keadaan ini untuk waktu yang sangat singkat. Setelah itu, dia sangat lemah terutama setelah penggunaan dari Soul Ignition. Dia membutuhkan setidaknya 3 atau 4 hari istirahat untuk pulih sepenuhnya, meskipun tingkat kultivasinya dan pemahamannya tentang Soul Ignition meningkat dibandingkan dengan yang terakhir kali. Yating juga terpisah dari Arya Dewi Cahaya, warna ungu keemasan pada pedang dewa telah menghilang. Yating tampak benar-benar kehabisan energi, dan langsung menghilang ke dada Long Hao Chen. Pada saat ini, anggota dari skuad pemburu iblis kelas 64 berhenti bergerak, berkumpul dengan kecepatan yang sangat cepat. Kemudian, penghalang berwarna emas murni yang menyilaukan menyelimuti semua orang, termasuk Hao yang meringkuk.
Di penghalang berdiameter 5 meter ini, semua orang dipengaruhi oleh pancaran keemasan murni ini. Kemampuan Blessing of Light dari kompor spiritual berkat cahaya Hanyu diluncurkan. Setiap orang yang terpengaruh oleh energi berat dan multi-elemen pulih dari konsumsi mereka dengan cepat. Dan perasaan riang dan menyegarkan itu membuat napas semua orang sangat rileks. Kompor spiritual berkat cahaya memiliki kegunaan yang besar. Bermandikan cahaya keemasan murni, kecuali Long Hao Chen yang melemah, semua orang kembali ke kondisi puncak mereka dalam waktu yang sangat singkat, bahkan pulih dari kelelahan fisik mereka. Di sisi lain, meskipun masih melawan, Demon Hun Squad tingkat raja masih dalam situasi yang sangat sulit, dan ini menjadi lebih benar setelah kepala Jaquest dibunuh oleh Long Hao Chen. Jaquest Demons menjadi panik, dan melancarkan serangan tanpa hambatan apapun. Setelah melihat rekannya terbunuh, bahkan Jaquest Chief kedua dari langkah ke-8 tidak dipenuhi dengan amarah, tetapi dengan ketakutan. Itu fakta, dari saat kepala Jaquest menyerang hingga kematiannya, seluruh pertarungan hanya berlangsung beberapa detik. Rekan yang terbunuh adalah pembangkit tenaga listrik di langkah ke-8, jadi mereka secara alami dapat membunuh langkah kedua. Manusia yang datang belakangan ini terlihat lebih kuat dari yang mereka kejar. Bab 389. Long Hao Chen dalam keadaan terkuatnya, 3. Setelah memulihkan energi spiritualnya, Haoi bergegas keluar bersama Lin Xin. Haoi tidak berada dalam kondisi lemah yang sama seperti Long Hao Chen, dan selanjutnya, dengan evolusinya, pemulihannya sangat diperkuat. Setidaknya sampai sekarang, Long Hao Chen belum melihat batasan Haoi. Selama fusi mereka, dia merasakan batas tubuhnya sendiri, dan dengan demikian tidak dapat mempertahankan keadaan menyatu dengan Haoi. Alasan mengapa Haoi dan Lin Xin bergegas keluar secara alami untuk menuai kristal magis. Kecepatan reaksi Lin Xin sangat cepat, tetapi dibandingkan dengan Haoi, dia masih kurang. Gerakan Haoi sangat sederhana. Bergegas ke depan, dia menginjak mayat Jaquest Demon untuk menghancurkan mereka, sebelum menelan kristal iblis di mulutnya. Meskipun Lin Xin hanya menemukan seluruh mayat, itu masih dengan kecepatan yang lebih rendah. Meskipun demikian, Haoi masih murah hati dan meninggalkan Lin Xin kristal ajaib dari Jaquest Chief dari langkah ke-8. Hal-hal ini akan sangat berguna bagi tim, baik digunakan secara langsung atau ditukar dengan poin kontribusi. Ini adalah barang terhebat yang mereka peroleh sejak masuk ke wilayah iblis. Pertunjukan kekuatan yang kuat dari skuad pemburu iblis kelas 64 membuat Jaquest Demons yang tersebar ini semakin ketakutan, dan beberapa ratus mayat di tanah dijarah dengan sangat cepat dengan upaya bersama Lin Xin dan Hao. Di sisi lain medan perang, Sima Xian, Wang Yuan, Han Yu dan Kair yang telah pulih bergabung dalam pertempuran yang sedang berlangsung, memberikan dukungan untuk pasukan pemburu iblis tingkat raja. Meskipun mereka tidak dapat membunuh kepala Jaquest kedua, iblis sudah keluar dari semangat bertarung dan dengan cepat mundur dalam kekalahan. Pertempuran akhirnya berakhir, dan konsumsi Demon Hun Squad tingkat raja jauh lebih besar daripada tim Long Hao Chen. Mereka bahkan tidak memiliki kekuatan tersisa untuk berterima kasih kepada kelompok Long Hao Chen, dan satu demi satu jatuh ke tanah, tidak dapat bergerak bahkan satu langkah lebih jauh. Long Hao Chen sedang duduk bersila di tanah, menyimpulkan proses pertempuran sebelumnya. Jauh di lubuk hatinya, dia merasa bahwa mereka benar-benar mendapatkan kekuatan. Ketika menghadapi musuh pada langkah ke-8 di masa lalu, mereka dibiarkan tanpa pilihan selain menggunakan pil peningkat spiritual gabungan. Tapi kali ini, mereka membunuh lawan dengan megah, dan melakukannya dengan lebih mudah daripada saat itu melawan Raja Zombie. Mungkin bahkan tanpa keadaan terkuatku, kita bisa membunuh orang itu dengan kekuatan kita sendiri. Dan aku benar-benar tidak menyangka Arya dari Dewi Cahaya menjadi pedang ilahi yang menakutkan setelah bergabung dengan Yating. Meskipun Long Hao Chen hanya bisa merasakan kekuatan peralatan di Epic Tier untuk sesaat, itu masih meninggalkan kesan yang sangat dalam-dalam dirinya. Bahkan pembangkit tenaga listrik dari langkah ke-8 tidak dapat menahan kekuatannya. Jika bukan karena penguatan dari Arya Dewi Cahaya, membunuh musuh dalam satu pukulan seperti itu tidak akan mungkin terjadi, bahkan dalam kondisi terkuatnya. Pada saat yang sama, dia merasakan bahwa ketika Arya dari Dewi Cahaya akan menjadi senjata dengan level seperti itu akan menjadi cukup kuat dengan sendirinya, tanpa menambahkan kemampuan apapun. Niat pedang yang luar biasa adalah sedemikian rupa sehingga bahkan jika seseorang menolaknya menggunakan perlawanan fisik mereka, dia masih akan terluka oleh niat pedang. Langkah ke-8, kapan dia akan menjadi pembangkit tenaga listrik sejati dari langkah ke-8 juga? Long Hao Chen diam-diam mengeluarkan permata pengukur energi spiritual internal dari melodi abadi dan menuangkan energi spiritualnya ke dalam. Melihat nomor yang keluar memberinya kejutan yang menyenangkan. 9782. Wah, udah di atas 9780,
Jadi tidak heran jika fusi saya dengan Hao dikombinasikan dengan penggunaan Spiritual Ignition sudah menembus langkah ke-8. Jadi kekuatan saya sudah mendekati langkah ke-7. Sudah lama sekali Long Hao Chen tidak memeriksa nilai energi spiritual internalnya sendiri. Dari ini, dia segera sangat bersuka cita. Tingkat kultivasinya sebagai dewa yang dipilih adalah salah satu manfaat yang dia rasakan melimpah. Kali ini, itu untuk tujuan sederhana yang dia pilih adalah misi pembantaian. Dia ingin membantu Kair untuk menemukan kesempatan untuk menyelesaikan kebangkitannya sebagai dewa yang dipilih juga. Tanpa ragu, untuk dia yang merupakan putri suci Samsara, hanya melalui misi pembantaian kemungkinan kebangkitan akan muncul. Di ruang pribadi berukuran sedang, kira-kira 10 meter persegi, jika diperhatikan secara khusus, dia akan melihat bahwa semua bagian ruangan, baik itu atap, dinding atau lantai, berwarna hitam pekat, seperti kristal gelap. Lebih tepatnya, ruangan ini seperti kristal hitam besar yang dipotong menjadi bentuk yang sesuai. Di tengah kamar pribadi ini, cahaya ungu tua terlihat samar-samar. Jika seseorang memperhatikan dengan seksama, dia akan mengetahui bahwa itu dilepaskan oleh seorang pria. Kilatan ungu lembut terus menyebar, di tengah kepunahan. Tiba-tiba, kilatan ungu itu tampak lebih nyata, dan dengan dua kilatan ungu yang tampak substansial, semua kegelapan di dalam ruang ini terkendali. Dan, tatapan yang keluar dari mata ini sepertinya bisa menembus bumi dan langit. Penampilan substansial dari cahaya yang keluar dari mata dipantulkan ke kristal hitam di depannya, benar-benar mengeluarkan serangkaian suara dengungan. Sosok kurus melayang, duduk tegak, dan tersembunyi dari pandangan oleh cahaya ungu. Samar-samar terlihat bahwa wajah yang sangat tampan ini memiliki tampilan pucat. Hanya karena keterkejutan yang kuat bahwa wajah ini menunjukkan ekspresi seperti itu. Apakah itu auranya? Feng Xiu bergumam, berbicara pada dirinya sendiri, dan tatapan tajam melintas di matanya. Huang Suo, bawahan ini mendengarkan. Dari luar, respon ini bisa terdengar bergema. Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu dengan dingin menginstruksikan, berikan perintahku untuk mengirim 10 kelompok penghilang pemburu iblis dari Provinsi Tengah untuk dikumpulkan terutama di Provinsi Jakues. Di sana, setiap binatang ajaib dengan 3 atau lebih kepala ditemukan akan dibunuh, dan mayat mereka dibawa kembali kepadaku. Ya, Yang Mulia, apakah Anda punya instruksi lain? Setelah merenung sebentar, Feng Xiu menjawab, tolong beritahu Dewa Setan Bintang untuk menemuiku. Iya. Tak lama kemudian, langkah kaki yang tenang bergema, dan sesosok orangnya mendekat dengan langkah cepat, mendekati Feng Xiu sebelum berhenti dengan jelas di 10 meter darinya, membungkuk sedikit, bos. Suaranya sangat lembut, mengharukan dan mengeluarkan pesona tersendiri saat mendengarnya, serta terasa tidak nyata. Pria ini sepenuhnya berpakaian oranye, dan tubuhnya tampak dekat dengan Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu. Namun, dia lebih langsing, dan wajahnya yang tampan membuatnya terlihat lebih dekat dengan Agares Dewa Iblis Bulan. Hanya saja, dia memiliki pandangan agak, yang memberikan perasaan sangat halus. Matanya yang berwarna oranye sepertinya membawa lapisan kabut berkabut, dan rambut jingganya yang terlihat lentur tersampir ke punggungnya, seperti air terjun oranye yang menyebar hingga mencapai setinggi lututnya. Yang paling aneh adalah di dahinya muncul simbol segi 6 oranye. Jika Lin Xin melihat rambutnya, dia benar-benar akan membuat iri. Fasago, apakah tubuhmu sudah pulih? Feng Xiu bertanya. Dia terlihat sangat senang berteman dengan pria oranye ini. Jika seseorang meremehkan pria oranye ini atas dasar penampilan luarnya, dia pasti kurang beruntung. Itu karena, meski memiliki penampilan yang lemah, cantik dan agak menyedihkan, inilah yang dipuji sebagai Nabi Iblis, Nabi Agung mereka, Dewa Iblis Bintang Fasago, yang keberadaannya menempati peringkat ketiga di antara semua Dewa Iblis. Dari sudut pandang manusia, Dewa Iblis Bintang Fasago dipandang sebagai penyihir iblis teratas, sebagai jenis Dewa Iblis langka yang murni berfokus pada sihir di antara 72, dan tidak ada ruang untuk meragukan kekuatannya. Dalam beberapa hal, posisinya di antara iblis membuatnya lebih penting daripada Agares Dewa Iblis Bulan. Teknik ramalan agungnya bahkan akan membuat Kaisar Dewa Iblis berhati-hati terhadapnya. Tapi Dewa Iblis Bintang Fasago akan sangat jarang muncul di medan perang. Dia terutama bertindak sebagai otak iblis, atau mungkin otak Kaisar Dewa Iblis. Di antara semua iblis, hanya sedikit orang yang dapat memanggil saudara Kaisar Dewa Iblis, dan satu-satunya yang diakui Kaisar Dewa Iblis Feng Xiu sebagai saudara kecil adalah Agares dan Fasaga. Bro Feng tampaknya telah pulih hingga 80% dari kekuatannya. Suara Dewa Setan Bintang Fasago masih lembut dan menyenangkan untuk didengarkan. Wajah dari Demon God Emperor tampak stagnan, kamu seharusnya merasakan itu sebelumnya kan? Persepsi Anda tidak jauh dari saya, tetapi harus lebih rinci. Apakah itu benar-benar dia? Ekspresi Dewa Setan Bintang tampak sangat pucat,
tetapi dia mengangguk tanpa ragu-ragu. Kedua mata Feng Xiu menyusut, dan tampak seperti kilatan petir ungu melintas di matanya, dia benar-benar datang. Tapi bukankah dia tidak bisa pergi dari sana karena peraturan yang ditempatkan di ruang itu? Dewa Setan Bintang menghela nafas ringan, menggelengkan kepalanya, dengan rambut oranye di punggungnya bergerak maju mundur seperti gelombang. Aku juga tidak mengerti dengan jelas bagaimana ini bisa terjadi, tapi aku yakin itu dalam keadaannya sekarang. Menyatakan, dia masih jauh dari sebanding dengan saat itu. Kalau tidak, saya khawatir dia akan datang untuk menemukan kami sejak lama. Juga, saya yakin dia tahu bahwa kita sekarang ada di dunia ini. Bos, menghancurkannya adalah prioritas mutlak kami. Saat itu, Kaisar Dewa Iblis menjadi ragu-ragu hanya karena mendengar kata-kata dari Dewa Iblis Bintang. Tanpa sadar mengepalkan kedua tinjunya, dia bergumam keras, "Aku tidak mungkin meragukan ramalan yang kau buat dengan mengorbankan umurmu sendiri. Tapi sepertinya dia bisa menghalangi kita untuk menemukannya secara akurat, jadi kita hanya bisa secara tidak sengaja lihat dia kadang-kadang. Dengan cara ini, bagaimana kita bisa mencarinya?" Dewa Setan Bintang menjawab dengan pandangan acuh tak acuh, "Sebuah meteor seperti matahari telah turun di dunia manusia, membawa sedikit warna ungu. Sinar matahari ini harus dikaitkan dengan Dewa Cahaya, secara bertahap menyebarkan kegelapan. Saat fajar, kehadirannya berkilau di barat laut, menguasai kecerahan warna ungu itu. Lalu, apakah 72 kandang dapat menahan cahaya matahari, dan menghancurkan tanda-tanda ungu ini pada tahap awal, atau apakah kandang ditakdirkan untuk jatuh, itu tergantung pada takdir. Ini adalah ramalan yang dibuat Dewa Setan Bintang dengan mengorbankan umurnya. Dewa Setan Bintang melanjutkan, menurut prediksiku, di antara dua orang yang akan membawa malapetaka pada kita, secara alami ada dia, tapi aku masih tidak bisa menebak identitas meteor mirip matahari itu. Sangat mungkin seorang manusia akan muncul secara tiba-tiba. Kita harus lebih memperhatikan keadaan manusia. Manusia muda yang ditemui Ahbau di surga ilusi sangat mencurigakan. Jika kita mendapat kesempatan, kita harus membunuhnya dengan cara apapun. Dan menurut prediksi saya, manusia itu sangat mungkin berhubungan dengannya, dan sangat dekat. Jika memang seperti itu, target kami sekarang jauh lebih mudah ditemukan. Mendengar kata-katanya, Kaisar Dewa Iblis terguncang. Dia? Benarkah itu dia, bos? Apakah Anda sedang memikirkan sesuatu? Dewa Setan Bintang memberi Kaisar Dewa Iblis tatapan terkejut. Kaisar Dewa Iblis menggelengkan kepalanya sedikit, membawa ekspresi merenung di wajahnya. Bab 390. Ambang langkah ketujuh, I. Temple Alliance, Holy City, Great Auction House. Seorang gadis yang tampak sangat lembut sedang duduk di halaman belakang rumah lelang besar aliansi. Rok putih panjangnya yang sempurna tidak bisa menyembunyikan sosoknya yang bergerak. Penampilannya sangat indah, sangat lembut dan membawa aura kesucian yang sulit untuk dijelaskan. Hanya dengan duduk di sana, dia tampak seperti peri, dengan semua pemandangan di sekitarnya tampaknya hanya berusaha untuk menekankan kecantikannya. Seorang gadis berpakaian rok merah diam-diam datang dari belakangnya, tiba-tiba berteriak, "Apa yang kamu pikirkan, bunga kecil yang murni?" Wah, gadis berbaju putih itu terkejut, tiba-tiba menegakkan postur tubuhnya. Dia menoleh ke arah gadis dengan rok merah, segera bergumam, "Kakak Wei Yang, ada apa denganmu membuatku begitu ketakutan? Dan saya sudah berkata, saya tidak ingin disebut bunga kecil yang murni." Sungguh pria yang menyebalkan, HMPF. Gadis ini adalah putri muda dari rumah lelang besar aliansi, Feng Linger. Dan orang yang membuatnya ketakutan secara alami adalah kepala juru lelang di tempat yang sama, Ye Wei yang ramah. Ye Wei yang menjawab sambil tersenyum, "Itu benar, aku seharusnya tidak menyebutmu bunga murni kecil, melainkan sedikit cabai." Bersikap kasar dengan orang itu setiap saat, seolah-olah Anda tidak akan bahagia jika tidak mengusirnya dengan kutukan. Dan si bodoh itu masih kembali setiap hari. Namun, hal-hal menjadi lebih dekat seperti yang Anda inginkan sekarang. Sejak orang itu pergi, dia tidak akan lagi mengganggu Anda. Sejak Lin Xin membuat Sima Xian berkenalan dengan Feng Linger, Sima Xian menjadi sangat melekat padanya karena perasaan cintanya. Dia akan datang mengunjunginya setiap hari di rumah lelang besar aliansi jika itu tidak mempengaruhi budidayanya, tentu saja dengan bantuan yang baik dari Ye Wei yang akan membiarkan dia setidaknya melihat Feng Linger setiap saat. Tapi kemudian, seperti yang baru saja dikatakan Ye Wei Yang, dia hanya akan dikutuk dan diusir setiap saat. Adapun sebutan bunga murni kecil, itu tentu saja berasal dari Lin Xin yang menjual pendeta botak ini sebagai teman jahatnya. Tentu, itu menjadi sumber tawa bagi Ye Wei yang menggunakannya untuk menggodanya. Tentu saja, Lin Xin memberi Sima Xian cukup banyak bantuan dari bayang-bayang, setidaknya dengan makanan enak yang dia atur agar Sima Xian membawakan Feng Linger setiap saat.
Adapun preferensinya, tentu saja Ye Wei yang memberitahu mereka secara diam-diam. Pada malam sebelum keberangkatan mereka, Sima Xian membawakan bungkusan makanan enak sebagai hadiah untuk Feng Ling'er, dan hingga saat ini Feng Ling'er masih mengingat kejadian tersebut. Orang itu cukup kuat, membawa setidaknya 50 kilogram makanan, membawa semuanya di punggungnya. Ketika dia mengutuknya, dia akan menunjukkan senyum bodoh, tidak pernah menjawab kembali. Dan kemudian, ketika dia menghentikan semua kutukan karena kelelahan, dia akhirnya akan pergi. Tenangkan nada bicara Anda, dan minumlah sedikit. Kalau tidak, tenggorokanmu akan mulai sakit karena semua teriakan ini, katanya. Mulai besok, aku tidak bisa melihatmu. Dan ini akan berlangsung cukup lama. Jaga dirimu baik-baik. Saya tahu bahwa Anda tidak terlalu menyukai saya, tetapi itu tidak masalah, karena Anda setidaknya mengizinkan saya untuk mengetahui perasaan cinta yang dalam. Anda bisa suatu hari diam-diam mulai mencintaiku, atau membiarkan perasaanku tetap tak terbalas, tetapi setidaknya Anda tidak bisa menghentikan perasaan yang saya miliki untuk Anda ini. Terima kasih, sungguh. Periode waktu ini sangat membahagiakan bagi saya. Saya tidak pernah tahu bahwa menantikan setiap hari untuk melihat satu orang adalah hal yang begitu membahagiakan. Hanya dari mendengar suara Anda setiap hari, saya merasa puas. Sebenarnya kamu benar, saya tidak cocok untuk Anda, setidaknya karena saya seorang pemburu setan. Setiap kali saya akan pergi ke misi, saya akan berada dalam bahaya fana. Bagaimana pria seperti saya bisa memberi Anda rasa aman? Saya memahami semua ini, namun saya tidak bisa tidak memiliki perasaan ini untuk Anda. Tolong jangan hentikan aku sekarang, dan biarkan aku selesai mengatakan semua ini sebelum berpisah. Mungkin, ini akan menjadi perpisahan yang kekal. Saya tidak tahu apakah saya akan kembali hidup-hidup, dan satu-satunya keinginan saya yang berharga adalah memberitahu Anda kata-kata yang telah saya simpan di hati saya dengan tulus. Hanya dengan begitu saya dapat pergi tanpa penyesalan dan membiarkan diri saya membunuh musuh tanpa gangguan. Bolehkah saya? Tolong jangan buang semua makanan ini, oke? Setidaknya, jangan sampai terbuang percuma. Sebenarnya, Lin Xin lah yang memberitahu saya tentang kesukaan Anda terhadap camilan. Saya bodoh bukan? Lihat, hanya dengan memberitahumu semua ini, aku sudah berkeringat. Hari ini, saya berbicara lebih banyak daripada di masa lalu. Kamu anggap saja aku sebagai musafir yang lewat dalam hidupmu, oke? Saya harap semua keterlibatan saya di sekitar Anda ini tidak terlalu mengganggu Anda. Saya hanya berharap Anda akan tetap aman. Terima kasih telah mengizinkan saya mengatakan semua ini, saya pergi. Meskipun Anda sangat galak kepada saya tahu itu karena saya tidak baik. Dalam hatiku, kamu akan selamanya menjadi bunga kecil yang murni dan terisi penuh. Selamat tinggal, aku cinta kamu. Bahkan setelah berhari-hari, Feng Ling'er ingat dengan jelas tentang adegan itu. Ketika Sima Xian pergi, dia tiba-tiba menoleh ke belakang, dan meneriakkan 3 kata ini, sebelum menoleh dan lari. Dari sini, Feng Ling'er merasakan denyutan di dadanya untuk pertama kali dalam hidupnya, melihat penampilannya yang sangat puas. Hei, apa yang kamu pikirkan? Kehilangan semua diri Anda dalam pikiran Anda. Kau benar-benar tidak bisa jatuh cinta pada pendeta botak itu? Ye Wei yang bertanya dengan ekspresi senang. Siapa yang telah jatuh cinta padanya? Feng Ling'er bereaksi dengan tidak senang. Ye Wei yang menunjukkan senyum bahagia, benar, dia tidak cocok untuk putri kecil kita. Semua yang mengejarmu bisa diusir dari kota oleh kami. Dia tidak lembut atau lembut sedikit pun, dan tidak pandai pacaran. Ide membawakanmu makanan enak setiap hari adalah milikku. Benar, dia membawakanmu ikan kering itu sebelum pergi kan? Jika Anda tidak makan ini, berikan kepada saya, seperti yang sebelumnya. Hehe, membantumu menyelesaikan ini sangat bagus. Feng Ling'er memberinya tatapan kosong. Kak Wei Yang, betapa buruknya darimu. Jelas hal-hal yang Anda suka makan, yang Anda berikan pada saya. Mungkinkah tidak ada yang mau membelikan ini untukmu? Ye Wei Yang tiba-tiba menghela nafas lembut, bukankah kamu orang yang aneh? Menurutmu kenapa aku akan membiarkan pendeta botak itu mendekatimu? Di masa lalu, saya telah membantu Anda mengusir semua binatang buas ini. Feng Ling'er tanpa sadar mengangguk dengan perhatian. Ye Wei yang melanjutkan, itu karena saya sangat tertarik dengan kapten mereka, dan benar-benar ingin bertemu dengannya dan lebih mengenalnya. Itulah mengapa saya mencoba untuk berhubungan dengan orang-orang di sisinya, dan belajar lebih banyak tentang dia. Sebagai orang yang menggantikan pedang ilahi kakek buyut, saya benar-benar ingin tahu orang seperti apa dia. Namun, baik Lin Xin atau pendeta jahat itu tidak mau banyak bicara. Yang mereka katakan hanyalah bahwa kesatria mereka tinggal dalam pelatihan terpencil selama ini, dan aku tidak pernah berhasil dalam rencanaku. Ling'er, kakak perempuanmu telah memanfaatkanmu, apakah kamu akan menyalahkanku untuk itu? Namun, Lin Xin dan Sima Xian bukanlah orang jahat.
Setidaknya mereka akan berteman baik. Feng Linger bertanya, tidak bisakah kamu pergi menemuinya secara langsung ketika dia akan keluar dari pengasingan? Mengapa Anda menyeret saya dalam semua ini? Kata-kata ini membawa kemarahan, dengan sedikit kebencian. Ye Wei yang menunjukkan senyum pahit, itu karena aku sudah kehilangan kepercayaan diri. Saya masih ingat dengan jelas pemandangan dari hari itu. Bahwa mata seorang pria bisa seterang itu. Kamu tidak bisa tertarik padanya? Feng Linger bertanya dengan waspada. Ye Wei yang mengangguk tanpa menyembunyikan apapun, Namun, saya khawatir saya tidak memiliki kesempatan sedikit pun. Lin Xin memberitahuku bahwa dia sudah memiliki teman wanita yang sangat dekat, dan itu adalah wakil kapten mereka. Feng Linger bereaksi dengan kata-kata, jadi apa, mereka belum menikah kan? Dengan banyak tipu daya sis Ye Wei yang tidak bisakah Anda merebutnya? Ye Wei yang menggelengkan kepalanya, itu tidak mungkin. Saya memiliki perasaan yang sangat kuat bahwa saya tidak akan pernah bisa memanipulasi pria ini. Dan bukan cinta yang kurasakan padanya, tapi minat, atau lebih tepatnya keingintahuan. Setelah waktu ini berlalu, Anda seharusnya menyadari bahwa Lin Xin dan Sima Xian sangat luar biasa. Pada generasi muda dari Temple Alliance, mereka semua termasuk elit. Saya tidak begitu kenal Sima Xian, tapi saya sudah mengenal Lin Xin sejak lama. Kakeknya adalah kepala pelengkap kuil penyihir, dan dia adalah alkemis paling luar biasa dari generasi muda. Dia sekarang menjadi Demon Hunter, dan saya sudah memeriksa kultivasinya. Dia sebenarnya sudah berada di langkah ke-6. Dan begitu saja, saya tidak tahu apakah Anda menyadarinya. Tetapi setiap kali Kapten Long disebutkan, ekspresi mereka berubah dan sangat menghormati, benar, sangat menghormati. Mereka belum lama menjadi pemburu iblis, dan dengan demikian, usia Long Hao Chen seharusnya mendekati usia mereka. Tetapi bahkan orang muda seperti itu benar-benar mendapatkan rasa hormat yang dalam dari dua elit muda aliansi. Dari ini, kita dapat membayangkan betapa luar biasanya Long Hao Chen itu. Untuk alasan ini saja, saya merasa semakin penasaran tentang dia. Saya berkata tanpa rasa malu bahwa ketika saya melihatnya mengangkat pedang ilahi, saya merasa bahwa saya bukan tandingannya. Mendengar dia mengatakan sebanyak ini, Feng Linger merasa linglung karena mendengarkan. Dia tahu yang terbaik betapa sombongnya dia pada intinya, tetapi Ye Wei yang begitu sombong benar-benar merasa lebih rendah dari seorang pria. Ini benar-benar tidak terbayangkan. Ye Wei Yang, katakan padaku, bisakah mereka membuatnya hidup kembali? Feng Linger bertanya dengan suara rendah. Ye Wei yang mengangguk ringan, aku juga tidak tahu. Feng Linger mengerutkan alisnya, bukankah kamu mengatakan alisnya sangat kuat? Dan tentang Kapten Misterius itu, dia memang terlihat sangat luar biasa. Ye Wei yang merenung, itu benar-benar pedang bermata dua. Karena kekuatan mereka, pilihan misi yang mereka ambil di luar kebiasaan. Lin Xin hanya sedikit lebih dari 20 tahun, dan jika yang lain hampir seusia dengannya, seluruh tim mereka harus berusia di bawah 25 tahun. Tetapi saya mendengar Lin Xin mengatakan bahwa mereka sudah menjadi Demon Hun Squad kelas komandan. Ini berarti bahwa mereka semua setidaknya berada di langkah ke-6, sehingga misi yang mereka ambil juga berada di tingkat ini. Untuk beberapa alasan, ketika mendengar kata-kata Ye Wei Yang, Feng Linger tiba-tiba merasakan sakit di hatinya, mengucapkan kata-kata, Sis Wei Yang, jangan mengambil barang yang dibawakan pria itu untukku. Aku akan makan itu. Apa? Ye Wei Yang menatapnya dengan mengerikan. Seolah dia tidak melihatnya, Feng Linger melanjutkan, saya harap mereka akan membuatnya hidup. Medan perang sudah dibersihkan, dan setelah mendapatkan waktu istirahat yang singkat, kedua pasukan pemburu iblis berada dalam kondisi yang lebih baik. Secara khusus, Demon Hun Squad tingkat raja benar-benar terlihat dalam kondisi yang buruk. Halo, saya adalah kapten dari pasukan pemburu iblis kelas 17, Ksatria Penjaga Tian King. Terima kasih untuk bantuannya. Foundation Armored Knight sudah melepas helmnya, dan wajah yang sangat tegas muncul. Dia tampak berusia sekitar 35 atau 6 tahun, dan memiliki lengan yang tebal dan lebar, tampak kuat.